Pada suatu pagi yang tenang dan penuh keberkahan, Habib Ahmad Assegaf merasakan sesuatu yang luar biasa. Di saat itulah beliau mendapatkan anugerah pertemuan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga. Yaqazah, sebuah pengalaman yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Perjumpaan ini bukan sekadar mimpi atau ilusi, melainkan sebuah pengalaman nyata yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah mencapai makam spiritual yang sangat tinggi. Penuh haru dan syukur, Habib Ahmad segera menyampaikan peristiwa agung itu kepada guru sekumpul sebagai bentuk adab dan rasa hormat kepada gurunya. Mendengar cerita tersebut, abah guru sekumpul hanya tersenyum lembut dan menjawab dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui engkau, beliau terlebih dahulu menemui saya. Para waliullah yang dikenal sebagai para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sosok yang memiliki kedekatan spiritual yang sangat tinggi dengan Sang Pencipta. Kedekatan ini membuat mereka dianugerahi berbagai keistimewaan, salah satunya adalah karomah. Dalam pengertian bahasa Arab, kata karomah berasal dari akar kata yang bermakna kemuliaan, kehormatan, dan keagungan. Istilah ini dalam konteks keislaman merujuk pada anugerah atau keajaiban luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang saleh, yang telah mencapai derajat kewalian. Kejadian atau kemampuan yang termasuk dalam karomah seringkali berada di luar jangkauan logika dan nalar manusia biasa, sehingga hanya dapat diterima melalui iman yang kuat dan pemahaman spiritual yang dalam. Karomah bukanlah sesuatu yang diminta atau dicari oleh para wali, melainkan bentuk kasih sayang dan penghormatan Allah kepada mereka karena ketakwaan, ketulusan, dan kesungguhan mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Sepanjang sejarah Islam, khususnya dalam konteks penyebaran Islam di wilayah Nusantara, kita dapat menemukan banyak kisah tentang para ulama dan kiai yang dikenal memiliki karomah. Kisah-kisah ini tidak hanya menjadi inspirasi spiritual, tetapi juga memperkuat keyakinan umat terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedekatan para hambanya yang terpilih. Salah satu tokoh yang sangat dikenal karena karomah yang dimilikinya adalah Abah Guru Sekumpul. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, seorang ulama karismatik asal Kalimantan Selatan yang memiliki pengaruh luar biasa tidak hanya di daerah asalnya, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 11 Februari 1942 Masehi, bertepatan dengan 27 Muharram 1361 Hijriah, di sebuah desa kecil bernama Tunggul Irang, yang terletak di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Meskipun terlahir dari keluarga yang sederhana secara materi, namun kehidupan beliau dipenuhi dengan berkah, limpahan ilmu, dan lingkungan religius yang membentuk kepribadiannya sejak usia dini. Abah Guru Sekumpul merupakan keturunan langsung dari seorang tokoh besar dalam sejarah Islam di Tanah Banjar, yakni Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, atau yang lebih dikenal dengan nama Datu Kalampayan. Syekh Arsyad Al-Banjari adalah ulama terkemuka yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan ilmu keislaman di Nusantara. Abah Guru Sekumpul adalah keturunan ke-8 dari Syekh Arsyad, dan jalur silsilah beliau dapat dirunut sebagai berikut. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Keturunan ini tidak hanya menunjukkan garis nasab yang mulia, tetapi juga memperlihatkan kesinambungan keilmuan dan spiritualitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maka tidak heran jika Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai sosok yang tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa, yang menjadi sebab munculnya berbagai karomah dalam kehidupannya. Abah Guru Sekumpul, yang akrab disapa dengan sebutan Guru Ijai, merupakan seorang ulama besar yang lahir dari keluarga sederhana, namun penuh keberkahan. Beliau dilahirkan dari pasangan suami istri yang memiliki nilai-nilai keislaman yang kuat.
Ayahnya bernama Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Seman, dan ibunya adalah Hajjah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Meski tidak berasal dari keluarga bangsawan atau kalangan elit, kedua orang tua beliau dikenal sebagai sosok yang bijak, religius, dan sangat peduli terhadap pendidikan anak, khususnya pendidikan agama. Sejak kecil, Guru Ijai telah dibekali dengan ajaran-ajaran moral, etika, dan ilmu agama yang kuat, yang kemudian membentuk kepribadian beliau menjadi pribadi yang luhur, santun, dan memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa. Perjalanan hidup dan spiritualitas Abah Guru Sekumpul dipenuhi dengan berbagai kisah yang menginspirasi. Tidak sedikit peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya, yang oleh umat muslim diyakini sebagai karomah, yaitu tanda-tanda kekhususan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dekat dengannya. Kejadian-kejadian penuh hikmah ini bukan hanya memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga menjadi bukti nyata atas kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada para wali. Banyak umat yang merasa tercerahkan, tersentuh, bahkan berubah hidupnya hanya karena mendengar nasihat atau menyaksikan langsung pribadi Abah Guru Sekumpul. Meskipun berasal dari latar belakang keluarga yang serba terbatas secara materi, hal tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang bagi Guru Ijai untuk menapaki jalan menuju puncak keilmuan dan kemuliaan spiritual. Justru dari kesederhanaan itu lahir ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan yang luar biasa. Orang tua beliau, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, tetap mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada anaknya. Perjalanan intelektual Abah Guru Sekumpul pun tidak main-main. Beliau berguru kepada ratusan ulama besar, dan disebutkan bahwa jumlah gurunya mencapai sekitar 200 orang. Ini menunjukkan betapa luasnya jaringan keilmuan beliau, dan betapa seriusnya beliau dalam menuntut ilmu. Para guru yang mendidik beliau berasal dari berbagai latar belakang keilmuan dan tarekat, dan masing-masing memberikan kontribusi besar dalam membentuk fondasi keilmuan, spiritualitas, serta akhlak beliau. Dari merekalah Guru Ijai mewarisi bukan hanya ilmu fikih dan tasawuf, tetapi juga sikap rendah hati, kasih sayang kepada sesama, serta keikhlasan dalam mengabdi kepada umat. Oleh sebab itu, tidak heran jika sosok Abah Guru Sekumpul sangat dihormati, baik oleh para ulama maupun masyarakat umum, dari berbagai penjuru tanah air. Salah satu karakter yang begitu melekat pada diri beliau adalah sifat khumul, yaitu kerendahan hati yang tulus dan tidak dibuat-buat. Beliau selalu berusaha menghindari ketenaran dan popularitas yang berlebihan. Pernah suatu ketika, dalam sebuah pengajian akbar yang dihadiri oleh puluhan ribu jamaah, ada pihak yang mengusulkan agar acara tersebut disiarkan secara langsung melalui media radio atau televisi, agar masyarakat yang tidak hadir juga dapat menyimaknya. Namun, dengan penuh ketegasan tetapi tetap lembut, beliau menolak usulan tersebut. Penolakan itu mencerminkan komitmen beliau dalam menjaga keikhlasan, serta menegaskan bahwa dakwah seharusnya dilakukan bukan untuk mencari ketenaran, melainkan untuk menyampaikan kebenaran dengan penuh rasa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjalani kehidupan yang penuh keberkahan dan pengabdian, Abah Guru Sekumpul akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Agustus 2005 dalam usia 63 tahun. Beliau wafat setelah beberapa waktu mengalami gangguan kesehatan pada ginjalnya. Kepergian beliau meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan para muridnya, tetapi juga bagi umat Islam di seluruh Nusantara yang mengenal dan mencintai beliau. Jenazah beliau dimakamkan dengan penuh kehormatan dan penghormatan di kompleks keluarga, berdekatan dengan Musala Ar-Raudhah di Martapura, Kalimantan Selatan. Tempat yang kini menjadi salah satu pusat ziarah spiritual masyarakat. Hingga hari ini, meskipun beliau telah tiada, warisan keilmuan dan keteladanan beliau masih terus hidup di tengah masyarakat. Ribuan orang masih datang ke makam beliau setiap tahunnya, bukan sekadar untuk berziarah, tetapi juga untuk meneladani akhlak, semangat keilmuan, dan kerendahan hati yang beliau wariskan sebagai bagian dari cahaya Islam yang menyejukkan. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya yang dikenal dalam sejarah Islam,
Abah Guru Sekumpul juga merupakan sosok yang dianugerahi karomah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah merupakan bentuk kemuliaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, yang telah mencapai tingkat spiritualitas tinggi dan kedekatan yang mendalam kepadanya. Karomah bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan usaha duniawi semata, melainkan merupakan pemberian ilahiyah yang datang karena ketulusan, kesungguhan dalam ibadah, dan cinta yang mendalam kepada Sang Khalik. Dalam diri Abah Guru Sekumpul, karomah tersebut tidak hanya terlihat sebagai hal yang menakjubkan, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari rahmat Allah yang turun kepada hambanya yang ikhlas dan tawadhu. Dari sekian banyak peristiwa luar biasa yang berkaitan dengan karomah beliau, terdapat dua kejadian yang secara khusus banyak dikenang dan diceritakan oleh para murid serta para saksi mata yang pernah mengalami langsung kehadiran beliau. Salah satu di antara peristiwa tersebut terjadi di kediaman beliau di Sekumpul, yang seringkali menjadi tempat berkumpulnya para ulama, santri, dan juga habaib dari berbagai penjuru daerah. Pada suatu hari yang penuh berkah, rumah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang akrab dipanggil Abah Guru Sekumpul, dikejutkan oleh kedatangan rombongan para habaib dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagaimana sudah menjadi tradisi dan kebiasaan mulia beliau, setiap tamu yang datang, terlebih lagi para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan disambut dengan sangat hormat dan penuh kemuliaan. Abah Guru Sekumpul selalu memegang teguh prinsip penghormatan terhadap tamu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bahwa memuliakan tamu adalah bagian dari tanda keimanan. Dalam setiap kedatangan tamu, Abah Guru Sekumpul tidak hanya memberikan sambutan hangat, tetapi juga memperlakukan mereka dengan sangat baik. Beliau seringkali mengundang tamu-tamunya, khususnya para habaib, untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari. Selama masa tinggal tersebut, beliau sendiri yang memastikan bahwa para tamu mendapatkan pelayanan terbaik. Apapun kebutuhan mereka, baik dalam hal makanan, kenyamanan, maupun keperluan ibadah, akan beliau penuhi dengan penuh perhatian dan keikhlasan. Bagi Abah Guru Sekumpul, tamu bukan sekadar orang yang datang dan pergi, tetapi adalah bentuk ujian dan ladang amal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba waktu para habaib tersebut hendak kembali ke daerah masing-masing, Abah Guru Sekumpul melakukan prosesi perpisahan yang sangat menyentuh hati. Dengan penuh rasa hormat, beliau menyalami satu persatu tamu yang akan pulang. Setiap jabat tangan beliau disertai dengan senyuman tulus, tatapan kasih sayang, dan ungkapan perpisahan yang hangat. Namun, dalam prosesi sederhana namun sakral itu, terjadi sebuah kejadian luar biasa yang sulit diterima oleh logika biasa. Tanpa banyak kata, Abah Guru Sekumpul memasukkan tangan ke dalam kantong bajunya, dan dari sana beliau mengeluarkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada setiap habaib yang disalamnya. Yang mengagumkan, uang tersebut tidak habis meskipun beliau terus-menerus mengambilnya dari kantong yang sama. Seakan-akan kantong baju beliau adalah sumber rezeki yang tidak pernah kering. Uang yang dikeluarkan itu pun langsung diselipkan dengan lembut ke kantong baju setiap tamunya, sebagai bentuk perhatian dan penghormatan yang tulus. Yang membuat kejadian ini semakin menakjubkan adalah bahwa kantong baju beliau secara kasat mata tampak biasa saja. Tidak menggembung, tidak berat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa di dalamnya ada tumpukan uang dalam jumlah besar. Bahkan bagi orang yang berdiri dekat sekalipun, tidak tampak ada sesuatu yang mencolok dari kantong tersebut. Namun uang tetap keluar, tanpa henti, hingga semua tamu menerima bagian mereka. Salah satu saksi mata dalam peristiwa yang menakjubkan itu adalah seorang tokoh dari kalangan habaib, yaitu Al-Habib Mukshin bin Habib Agil bin Syahab. Beliau termasuk salah satu dari rombongan tamu kehormatan yang datang mengunjungi kediaman Abah Guru Sekumpul saat itu. Berada sangat dekat dengan Abah Guru Sekumpul, Al-Habib Mukshin memiliki pandangan yang jelas dan rinci terhadap apa yang sedang terjadi. Beliau menyaksikan secara langsung, dengan mata kepala sendiri, bagaimana Abah Guru Sekumpul dengan santai dan tenang mengambil uang dari kantong bajunya untuk diberikan kepada para habaib. Padahal secara fisik kantong baju tersebut tampak kosong.
Habib Mukshin yang dikenal sebagai sosok yang cermat dan penuh kehati-hatian, memperhatikan dengan saksama setiap gerakan Abah Guru Sekumpul. Ia tahu benar bahwa kantong baju beliau tidak menunjukkan tanda-tanda menyimpan sesuatu dalam jumlah besar. Tidak ada tonjolan, tidak ada lipatan berat, tidak ada suara gemerincing uang, dan tidak pula terlihat adanya upaya mempersiapkan uang dalam jumlah besar sebelumnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan penuh kelembutan dan keikhlasan, Abah Guru Sekumpul terus mengulurkan uang kepada satu persatu habaib, dan jumlahnya bukan sedikit. Uang itu seolah-olah tidak ada habisnya, terus keluar dari kantong yang secara logika seharusnya sudah kosong sejak dari tadi. Fenomena ini membuat Habib Mukshin begitu tercengang. Ia berdiri terpaku, tidak hanya karena kagum, tetapi juga karena merasa sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa, yang berada di luar jangkauan akal manusia biasa. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan apapun atau mengajukan pertanyaan tentang kejadian yang baru saja disaksikannya, Abah Guru Sekumpul menghampirinya dengan penuh kelembutan. Dengan wajah yang tenang, mata yang teduh, dan senyuman hangat yang memancarkan kasih sayang, Abah Guru Sekumpul menatap Al-Habib Mukshin dan berkata dengan suara yang lembut namun penuh makna, kira-kira dengan kalimat, "Jangan heran, diam saja jika engkau mengetahuinya." Kalimat sederhana ini seperti menyiratkan banyak hal, bahwa apa yang terjadi bukanlah untuk dipamerkan atau dipertontonkan sebagai mukjizat pribadi, melainkan sebagai bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang ikhlas dan dekat dengannya. Sebuah pesan tersirat tentang pentingnya menjaga rahasia spiritual, kerendahan hati, dan keikhlasan dalam menerima anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu ada kisah lainnya. Di belahan bumi Hadramaut yang penuh keberkahan, tepatnya di kota Tarim, sebuah kota yang terkenal sebagai pusat ilmu dan tempat berkumpulnya para ulama serta keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggallah seorang ulama besar yang sangat dihormati, yakni Habib Ahmad As-Segaf. Sosok beliau dikenal luas sebagai seorang habaib sepuh yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu agama, tetapi juga ketinggian akhlak dan spiritualitas yang sangat mengagumkan. Nama beliau begitu harum, baik di kalangan masyarakat lokal Tarim maupun di berbagai penjuru dunia Islam. Khususnya di Indonesia, dan lebih tepatnya lagi di wilayah Kalimantan Selatan, nama Habib Ahmad As-Segaf sangat dikenal oleh masyarakat Martapura. Beliau bahkan memperoleh julukan khusus dari masyarakat setempat, yaitu Habib Baina Katifai, yang merujuk pada karya qasidah beliau yang sangat populer dan menyentuh hati berjudul Baina Katifaihi Alamah. Qasidah ini menjadi semacam warisan spiritual yang begitu dalam maknanya, dan banyak dilantunkan dalam berbagai majelis maulid dan haul di tanah air. Habib Ahmad As-Segaf hidup sezaman dengan Habib Abdul Qadir Al-Jailani Jeddah, dan keduanya dikenal sebagai dua sosok besar yang memiliki keistimewaan spiritual yang luar biasa. Salah satu karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Habib Ahmad As-Segaf adalah mimpi-mimpi indah dan penuh cahaya, di mana beliau berulang kali mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan tidur. Dalam tradisi para ulama dan habaib terdahulu, mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kedudukan spiritual yang sangat tinggi dan merupakan pertanda keimanan yang kuat serta hati yang bersih. Namun demikian, para habaib, termasuk Habib Ahmad As-Segaf sendiri, tidak merasa cukup hanya dengan pertemuan dalam mimpi. Bagi mereka, walaupun bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi adalah kenikmatan ruhani yang agung, tetapi pertemuan secara sadar dalam keadaan terjaga dianggap sebagai bentuk puncak dari kedekatan spiritual yang paling mereka dambakan. Harapan dan kerinduan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya berhenti pada mimpi, tetapi terus menggelora untuk dapat merasakan kehadiran beliau dalam kesadaran penuh. Hingga pada suatu malam yang penuh cahaya dan keberkahan, ketika Habib Ahmad As-Segaf sedang berada dalam keadaan tidur yang damai, beliau kembali mendapatkan mimpi yang luar biasa.
Dalam mimpi tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dengan penuh keagungan dan kelembutan. Wajah beliau yang bersinar-sinar menyinari alam bawah sadar Habib Ahmad Assegaf. Dan pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pesan yang sangat dalam dan penuh makna. Dengan suara lembut yang menenangkan jiwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahmad, jika engkau sungguh ingin bertemu denganku secara langsung dan dalam keadaan terjaga, maka pergilah. Datangilah Zaini, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tinggal di Martapura, Banjarmasin." Nama Zaini yang dimaksud dalam pesan mulia tersebut tidak lain adalah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang lebih masyhur dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Sosok ulama besar dari Kalimantan ini dikenal luas sebagai wali Allah yang penuh dengan karomah, ilmu, dan ketawaduan. Dengan semangat yang menyala dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Habib Ahmad Assegaf segera bersiap untuk menjalankan pesan agung yang ia terima dalam mimpinya. Pesan langsung dari junjungan mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menunda-nunda, beliau segera memulai perjalanan panjangnya dari tanah Hadramaut menuju negeri Indonesia, sebuah negeri yang bagi banyak para aulia dan ulama merupakan ladang dakwah serta tempat tersebarnya cahaya Islam yang penuh berkah. Setibanya di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Habib Ahmad Assegaf dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan. Perjalanan spiritualnya tidak serta-merta berjalan mulus. Ternyata, ada segelintir pihak yang merasa tidak senang atau bahkan menyimpan rasa iri terhadap Abah Guru Sekumpul. Orang-orang ini, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, berusaha menghalangi dan mempersulit langkah Habib Ahmad dalam melanjutkan perjalanannya menuju Martapura untuk bertemu dengan sosok wali Allah yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Namun, dengan tekad baja dan iman yang tak tergoyahkan, Habib Ahmad tidak membiarkan rintangan-rintangan itu melemahkan semangatnya. Ia terus melangkah maju, senantiasa mengingat pesan yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini bahwa siapapun yang berada di jalan kebenaran akan senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap sabar, tawadhu, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah hingga satu persatu hambatan pun tersingkir oleh kehendaknya. Akhirnya, setelah melewati berbagai tantangan dan rintangan, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Habib Ahmad Assegaf berhasil sampai di Martapura dan bertemu langsung dengan sosok yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi sucinya, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Pertemuan antara dua kekasih Allah ini berlangsung dalam suasana yang sangat penuh kehangatan, ketenangan, dan kedalaman spiritual. Guru Sekumpul menyambut Habib Ahmad dengan penuh kasih dan kelembutan, seolah-olah beliau telah mengenal tamunya ini sejak lama. Dalam pertemuan yang syarat makna tersebut, Habib Ahmad menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia datang atas petunjuk langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya yang mulia. Menanggapi hal tersebut, Abah Guru Sekumpul dengan rendah hati dan penuh cinta menerima Habib Ahmad sebagai tamu kehormatan. Beliau tidak hanya menyambut, tetapi juga memberikan berbagai amaliyah, jikir, dan wirid-wirid khusus yang merupakan warisan keilmuan dan spiritualitas yang telah beliau pelajari dan amalkan selama bertahun-tahun. Amaliyah-amaliyah itu kemudian diterima dengan penuh khusyuk oleh Habib Ahmad, dan beliau mulai mengamalkannya dengan sepenuh hati, sebagai bentuk ketaatan kepada gurunya, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Tak berselang lama setelah itu, keajaiban pun terjadi. Pada suatu pagi yang tenang dan penuh keberkahan, Habib Ahmad Assegaf merasakan sesuatu yang luar biasa. Di saat itulah beliau mendapatkan anugerah pertemuan langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terjaga, yaqazah, sebuah pengalaman yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Perjumpaan ini bukan sekadar mimpi atau ilusi, melainkan sebuah pengalaman nyata yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah mencapai makam spiritual yang sangat tinggi. Penuh haru dan syukur, Habib Ahmad segera menyampaikan peristiwa agung itu kepada Guru Sekumpul
sebagai bentuk adab dan rasa hormat kepada gurunya. Mendengar cerita tersebut, abah guru sekumpul hanya tersenyum lembut dan menjawab dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui engkau, beliau terlebih dahulu menemui saya. Ucapan tersebut bukanlah bentuk kesombongan, melainkan isyarat akan makam spiritual guru sekumpul sebagai seorang wali mursyid yang menjadi perantara antara murid dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jalan thariqah dan suluk. Perkataan itu pun mengandung pelajaran bahwa kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlepas dari bimbingan seorang guru sejati yang telah mencapai derajat ma'rifat yang tinggi. Mendengar hal itu, Habib Ahmad Asghaf tidak kuasa menahan rasa haru dan takjubnya. Dengan penuh cinta dan hormat, beliau memeluk abah guru sekumpul sebagai bentuk penghormatan yang tulus kepada mursyid yang telah membimbingnya, baik secara lahir maupun batin. Sejak saat itu, jelaslah bahwa abah guru sekumpul adalah Syekh Futuh, yaitu pembuka jalan ruhani bagi Habib Ahmad Asghaf, yang dengan bimbingannya mampu membawa sang Habib kepada makam agung. Bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Wallahu a'lam bissawab.